Nah, eh, apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah Bu Eka. Belum Fuso ya? Oh, nggih. Nah, ya sudah. Oh ini bicara IOS ya Mbak Eka ya? Nggih, IOS Prof. Ya, monggo ayo. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Prof. Saifi untuk mempresentasikan materi hari ini mengenai investment opportunity set. Nantinya di dalam investment opportunity set ini kita akan membahas yang pertama mengenai introduction, pendahuluan mengenai pengertian yang biasa kita sebut IOS, kemudian investment opportunity concept, kemudian kita akan membahas mengenai investment opportunity set factor, ada the effect of investment opportunity set and contracting, kemudian the effect of investment opportunity set and contracting, measurement of the investment opportunity set, kemudian conclusion sampai dengan review artikel dari investment opportunity set. Di dalam pendahuluan, perusahaan mempunyai tujuan yaitu memaksimalkan kekayaan pemegang saham dengan cara memaksimalkan nilai saham perusahaan. Tujuan ini tidak hanya merupakan kepentingan bagi para pemegang saham semata, tetapi juga akan memberikan manfaat terbaik bagi masyarakat menurut Keon et al. Pada tahun 2004. Tujuan utama dari sebuah perusahaan adalah untuk meningkatkan nilai perusahaan melalui peningkatan kemakmuran pemilik atau para pemegang saham dalam dunia investasi. Pemahaman yang baik tentang konsep opportunity set memiliki peranan yang sangat penting, yaitu membantu para investor untuk mengoptimalkan portofolio mereka. Konsep ini memberikan landasan bagi para investor untuk memahami berbagai peluang investasi yang tersedia di pasar keuangan, serta memungkinkan mereka untuk melakukan pemilihan yang cerdas dan berbasis informasi melalui analisis opportunity set. Investor dapat mengeksplorasi kombinasi dengan berbagai aset yang memenuhi tujuan untuk investasi mereka sambil memperhitungkan tingkat resiko yang dapat diterima. Kemudian konsep dari peluang investment ini menurut Myers pada tahun 1977 memandang nilai perusahaan sebagai total nilai aset yang ada dan nilai opsi untuk membuat investasi diskresioner masa depan dalam proyek NPV positif. Komponen nilai perusahaan yang dihasilkan dari opsi untuk melakukan investasi di masa depan telah disebut oleh Myers pada tahun 1977, kemudian Smith dan Watts pada tahun 1992 dan lain-lain sebagai peluang dalam berinvestasi atau biasa kita sebut sebagai IOS. Kemudian investment opportunity set factor, di mana Christie pada tahun 1989 berpendapat bahwa penentu utama IOS adalah faktor industri seperti hambatan dan siklus hidup suatu produk. Faktor-faktor ini memungkinkan perusahaan untuk melakukan investasi yang meningkatkan hambatan, misalnya substitusi modal untuk tenaga kerja yang menghasilkan skala ekonomi yang seperti dijelaskan oleh Chung dan Wong pada tahun 1991. Siklus hidup produk yang pendek berarti bahwa investasi dalam penelitian dan pengembangan dan secara lebih umum dalam sumber daya manusia yang diperlukan untuk penelitian dan pengembangan cenderung lebih produktif dan mengarah pada keunggulan komparatif yang meningkatkan nilai perusahaan. Nilai pilihan untuk melakukan investasi tambahan dalam nama merek melalui iklan dan upaya pemasaran lainnya yang digagas oleh Gever pada tahun 1993 bergantung pada faktor-faktor seperti lingkungan persaingan yang akan dihadapi oleh sebuah perusahaan, kualitas produk, dan diferensiasi produk. Kemudian the effect of investment opportunity set on contracting, di mana ada dua hal yang akan dibahas di sini, yaitu theoretical role of the IOS, di mana ada tiga aspek di sini, yaitu shareholder debt holder conflict, di mana nilai opsi suatu investasi perusahaan sebagian tergantung pada liabilitas yang sama yang akan mereka gunakan. Jika perusahaan memiliki hutang yang tersisa, perusahaan kadang-kadang mungkin termotivasi untuk kurang berinvestasi dalam proyek yang beresiko karena pemegang hutang memiliki klaim senior pada arus kas dalam proyek.
Misalnya, jika sebuah perusahaan memiliki satu proyek yang tersedia yang hanya akan membayar cukup untuk memuaskan pemegang hutang, maka perusahaan tidak akan memiliki alasan untuk berinvestasi dalam proyek. Myers pada tahun 1986 berpendapat bahwa konflik ini bertambah penting ketika proporsi yang lebih besar dari nilai perusahaan terkait dengan IOS. Kemudian kita akan membahas mengenai agency cost pada Jensen tahun 1986, membahas mengenai biaya agen yang terkait dengan arus kas gratis, di mana manajer mungkin tergoda untuk meningkatkan konsumsi pencarian atau untuk menghabiskan arus uang secara gratis pada investasi yang tidak optimal, seperti akuisisi yang tidak disarankan atau proyek nilai yang sesungguhnya bersih yang tidak positif. Manajer juga dapat mengurangi biaya agen dari arus kas gratis dengan menandatangani kontrak atau membuat komitmen lain yang memerlukan pembayaran tunai secara periodik. Salah satu jenis kontrak pembayaran periodik uang tunai adalah hutang. Bahkan Jensen memprediksi bahwa perusahaan dengan tingkat arus kas bebas yang tinggi akan lebih memilih hutang atas ekuitas dalam membuat keputusan struktur modalnya untuk mengurangi biaya agen dari arus uang bebas. Kemudian yang ketiga mengenai masalah pengukuran kinerja, di mana kontrak kompensasi optimal ini tergantung pada kemampuan pemilik modal untuk mengukur kinerja agen. Jika pemilik benar-benar dapat mengamati tindakan manajer, kontrak kompensasi optimal akan membayar manajer gaji tetap dan pajak untuk tindakan yang tidak optimal. Bagaimanapun, jika tindakan manajerial tidak dapat diamati secara langsung oleh atasan, kontrak optimal memberi manajer kompensasi insentif berdasarkan hasil dari tindakannya. Kemudian untuk empirical evidence-nya, untuk kebijakan pembiayaan, temuan empiris dari Smith and Watts pada tahun 1992, Gaver and Gaver pada tahun 93, Skinner pada tahun 93, dan Kuhl pada tahun 1999 adalah konsisten dan cukup untuk kesimpulan bahwasanya perusahaan dengan tingkat nilai tetap yang tinggi yang diwakili oleh IOS dan bukan aset di platform akhirnya memiliki lebih sedikit hutang dalam struktur modal mereka. Dalam hal kebijakan dividen, hasil untuk kebijakan dividen juga konsisten di beberapa studi terbaru meskipun implikasi dari hasil konsisten ini kurang jelas daripada kasus kebijakan pembiayaan. Smith and Watts pada tahun 1992 beserta Bull pada tahun 1999, semua menemukan hubungan yang negatif antara hasil dividen, di mana dividen dibagi oleh nilai pasar ekuitas dan IOS. Yang terakhir mengenai kebijakan kompensasi, di mana hasil dari sebagian besar studi menunjukkan bahwa IOS ini relatif tinggi terkait dengan penggunaan kompensasi insentif yang lebih besar. Selain itu, beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa kompensasi insentif berbasis saham lebih disukai daripada kompensasi insentif berdasarkan akuntansi oleh perusahaan dengan IOS yang tinggi. Misal dalam pendapat Smith and Watts pada tahun 1993. Measurement of the investment opportunity set, jadi pengukuran dalam peluang investasi, di mana spesifikasi lengkap dari beberapa kumpulan peluang investasi akan membutuhkan informasi tentang aliran uang untuk investasi yang diperlukan, serta informasi mengenai distribusi potensi pengembalian investasi. Adam dan Goyal pada tahun 1999 menggunakan informasi tentang cadangan yang diungkapkan oleh perusahaan pertambangan logam untuk memperkirakan nilai pilihan investasi dari mereka. Ada proxy yang dapat diklasifikasikan menjadi 4 jenis. Untuk yang pertama, peluang investasi berdasarkan harga atau price-based proxy for investment opportunity set, di mana proxy berbasis harga ini tergantung pada gagasan bahwa jika prospek pertumbuhan perusahaan setidaknya sebagian didorong oleh harga saham, maka pertumbuhan perusahaan ini akan memiliki nilai pasar yang lebih tinggi dibandingkan dengan aset yang ada. Oleh karena itu, proxy berbasis harga terbentuk ini sebagai rasio perusahaan ukuran aset di tempat nilai pasar tetap. Jadi bisa menggunakan untuk 6, yaitu yang pertama market to book value of equity. Jadi di sebelah kanan ini adalah pencetusnya, yaitu Collin and Kothari pada tahun 1989, Llewellyn and Martin 1987 sampai Chung pada tahun 1991. Kemudian yang kedua ada book to market value of asset,
kemudian menggunakan Tobin-Skew, earning to price ratio, ratio of property, plant and equipment to firm value, dan yang terakhir adalah ratio of depreciation to firm value dari Smith and Watts pada tahun 1992. Untuk yang kedua yaitu proxy yang diklasifikasikan berdasarkan investasi. Proxy ini bergantung pada gagasan bahwa tingkat aktivitas investasi yang tinggi secara positif terkait dengan kumpulan peluang investasi perusahaan. Perusahaan dengan IOS tinggi juga harus memiliki tingkat investasi yang tinggi karena IOS diubah menjadi aset yang ada dari waktu ke waktu. Proxy berbasis investasi ini adalah penggunaan rasio yang membandingkan investasi yang sama dengan ukuran aset yang sudah ada atau dengan hasil dari operasional yang dihasilkan oleh aset yang telah ada. Contohnya yaitu yang digunakan dalam penelitian termasuk R&D intensity, measure as the ratio of R&D expense to asset dari Gaver and Gaver pada tahun 93 dan Skinner pada tahun 93 sampai firm value Smith and Watts pada tahun 92. Kemudian yang kedua ada ratio of capital expenditure to firm value, gagasan dari Smith and Watts pada tahun 1992. Yang ketiga, variance measure proxy for investment opportunity set, di mana varian sebagai proxy untuk peluang investasi ini pada dasarnya tindakan ini didasarkan pada gagasan bahwa opsi dalam investasi menjadi lebih tinggi saat variabilitas pengembalian aset pada dasarnya meningkat. Tindakan resiko yang digunakan dalam penelitian ini yaitu variance of Breton dari Gaver and Gaver pada tahun 1993 dan Smith and Watts pada tahun 1992. Kemudian yang terakhir dari jenis proxy ini adalah composite measure of the investment opportunity set. Gaver and Gaver pada tahun 93 menggabungkan pengukuran mereka menjadi analisis faktor yang digunakan untuk mengukur komposit. Pendekatan ini dimaksudkan untuk mengurangi kesalahan pengukuran dalam memilih variabel tunggal untuk proxy IOS. 6 ukuran peluang investasi dimasukkan dalam analisis ini, di mana salah satu komponennya ada pasar nilai aktiva, kemudian aset, rasio keuntungan, intensitas R&D, sampai dengan variabel tambahan yang menunjukkan kepemilikan saham perusahaan oleh dana mutual yang berorientasi pada pertumbuhan. Kesimpulan dari materi ini bahwasanya kumpulan peluang investasi suatu perusahaan merupakan karakteristik penting dari perusahaan sehingga memiliki pengaruh yang besar terhadap cara perusahaan yang dipandang oleh manajer, pemilih, investor, dan kreditor. Dan badan penelitian yang substansial telah menemukan IOS sebagai penentu penting dari hubungan perusahaan dari kontra optimal. Di bidang kebijakan pembiayaan, temuan empiris yang konsisten ini dan cukup meyakinkan. Kemudian perusahaan dengan tingkat nilai perusahaan yang tinggi yang diwakili oleh IOS daripada aset yang ada cenderung menggunakan lebih sedikit hutang dalam struktur modalnya. Konsep opportunity set ini atau kumpulan dari peluang aset ini membantu investor dalam mengoptimalkan portofolio mereka dengan memilih kombinasi aset yang memberikan tingkat imbal hasil yang diinginkan dengan resiko yang nantinya akan diterima. Berikut adalah contoh artikel yang saya ambil dari Emerald Publish pada tahun 2023 dengan judul As Investor Show, Can They Read? Examining the Moderating Effect of Investment Opportunity on the Relationship Between Financial Literacy and Investment Decision. Penulisnya Ratan Ghosh. Kemudian latar belakang dari permasalahan dalam artikel ini, di mana pasar modal di Bangladesh ini telah mengalami banyak puncak dan lembah selama dekade terakhir. Setelah jatuhnya pasar saham pada tahun 2010, investor ini kehilangan kepercayaan dan menarik investasinya dari pasar. Namun berbagai langkah bernilai tambah beserta peraturan ketat diberlakukan untuk menghidupkan kembali pasar. Sehingga pembangunan perekonomian secara keseluruhan tidak mungkin terjadi tanpa pembangunan pasar modal yang stabil dan berkelanjutan. Sehingga pada saat itu pasar modal Bangladesh relatif dalam kondisi baik hingga Januari pada tahun 2019. Permasalahan pada proses pengambilan keputusan keuangan menjadi sangat canggih karena perubahan lingkungan pasar keuangan.
Perkembangan dari produk keuangan maupun peraturan-peraturan membuat investor individu ini perlu menyeimbangkan semua elemen ini sambil menghasilkan uang dari investasinya. Namun literatur menunjukkan bahwa investasi ini cenderung membuat keputusan investasi yang buruk karena dipengaruhi oleh faktor psikologis dan emosional. Keputusan investasi yang seringkali tidak rasional ini mengakibatkan kinerja investasi yang buruk bagi investor dan menyebabkan mereka kehilangan kekayaan di pasar. Riset problem pada penelitian ini adalah untuk menginvestigasi keberhasilan program literasi keuangan di Bangladesh dalam mengatasi masalah bias untuk perilaku di kalangan para investor yang biasanya berdampak negatif terhadap imbal hasil investasi mereka. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana pengaruh variabel peluang investasi ini sebagai variabel moderator dalam konteks bursa efek di Bangladesh, serta untuk memahami bagaimana literasi keuangan dapat mempengaruhi pengambilan keputusan investasi dari investor di pasar modal Bangladesh. Riset gap atau novelty dari artikel ini yaitu penelitian ini memberikan kontribusi baru dengan mengungkapkan bahwa sikap keuangan dan perilaku keuangan merupakan prediktor dari literasi keuangan yang dapat membantu investor dalam mengambil keputusan investasi yang lebih rasional. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti pentingnya peluang investasi sebagai moderator dalam hubungan antara sikap keuangan dan perilaku keuangan yang dapat mempengaruhi keputusan investasi bagi investor di pasar modal Bangladesh. Untuk kebaharuan dari artikel ini yaitu variabel peluang investasi sebagai moderator dalam konteks literasi keuangan investor di pasar modal. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa investor yang melek finansial, artinya yang memahami untuk konsepnya dari waktu-waktu, dapat menghadapi hambatan dalam proses memaksimalkan kekayaan mereka karena adanya inefisiensi pasar, kemudian perdagangan sampai dengan asimetri informasi di dalamnya. Kemudian teori yang digunakan dalam IOS ini, yang pertama yaitu Theory of Planned Behavior atau TPB. Teori ini digunakan untuk menyelidiki mekanisme pengambilan keputusan investor dalam konteks literasi keuangan. TPB ini juga menyatakan bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh sikap individu, norma subjektif, dan kendali perilaku yang dirasakan. Sehingga dalam penelitian ini, TPB digunakan untuk memahami bagaimana sikap keuangan dan perilaku keuangan atau investor ini untuk mempengaruhi keputusan investasi mereka di pasar modal. Penerapan TPB secara parsial dapat berkontribusi untuk lebih mencerminkan bahwa sikap kemungkinan perilaku keuangan sampai dengan sikap keuangan juga dapat memberikan hasil yang diharapkan dan evaluasi subjektif terhadap resiko dan pemanfaatan terhadap keputusan investasi yang efisien. Kemudian teori kedua yang digunakan dalam artikel ini yaitu Efficient Market Hypothesis atau EMH. Teori ini digunakan untuk mempertimbangkan peluang investasi sebagai variabel moderator dalam penelitian. EMH ini menyatakan bahwa harga saham mencerminkan semua informasi yang tersedia di pasar, sehingga investor rasional tidak dapat menghasilkan keuntungan secara abnormal dan konsisten. Dalam penelitian ini, EMH digunakan untuk memahami bagaimana karakteristik pasar modal Bangladesh dapat memoderasi hubungan antara literasi keuangan investor dan keputusan investasi mereka. Sehingga hipotesis yang dibangun yang bisa dilihat pada slide saya dan lebih lengkapnya ada di paper, bahwasanya conceptual framework di sini adalah financial knowledge, pengetahuan akan keuangan, kemudian perilaku keuangan dan sikap keuangan. Di mana hipotesis pertama yang dibangun yaitu pengetahuan keuangan mempunyai dampak positif terhadap keputusan investasi investor dalam pasar modal Bangladesh. Kemudian hipotesis yang kedua yaitu perilaku keuangan berpengaruh positif terhadap keputusan investasi investor pada pasar modal. Yang ketiga, hipotesis ketiga yaitu sikap keuangan mempunyai dampak positif terhadap keputusan investasi di pasar modal. Kemudian untuk hipotesis pada variabel moderatornya yaitu peluang investasi, yaitu peluang investasi memoderasi hubungan antara literasi keuangan dan keputusan investasi. Kemudian dikembangkan dalam
hipotesis keempat yang di situ ditandai H4A itu pengaruh pengetahuan keuangan terhadap keputusan investasi secara positif meningkat dengan adanya peluang investasi yang baik bagi investor. Kemudian hipotesis yang keempat B ini pengaruh perilaku keuangan terhadap keputusan investasi secara positif dapat meningkat dengan adanya peluang investasi yang baik bagi investor. Dan yang terakhir, pengaruh sikap keuangan terhadap keputusan investasi secara positif dapat meningkatkan dengan adanya peluang investasi yang baik untuk pasar modal di Bangladesh. Metodologi yang digunakan dalam artikel ini, populasi sasaran survei ini mencakup dari semua investor di Bangladesh yang saat ini melakukan perdagangan di bursa saham atau berinvestasi di saham perusahaan publik di Bangladesh. Jadi ada 2 bursa saham di Bangladesh yaitu Dhaka Stock Exchange atau DSE dan Chittagong Stock Exchange CSE. Kemudian di situ diberikan informasi bahwa sekitar 152 investor di dalamnya, sehingga DSE dan CSE ini adalah unit sampel dalam penelitian ini. Jadi investor di kedua bursa ini merupakan unsur sampel yang disampaikan dalam artikel ini. Kemudian selanjutnya ada hasil dari pengumpulan data investor pasar saham Bangladesh, sehingga 370 kuesioner ini disebarkan. Kemudian di sini terlihat 152 dikembalikan dan 143 diantaranya digunakan untuk menganalisis data. Jadi untuk 9 kuesioner ditemukan tidak lengkap atau memiliki jawaban yang tidak konsisten. Oleh karena itu 143 kuesioner akhirnya digunakan untuk menguji hipotesis penelitian ini dengan berbagai macam informasi di sini mengenai data demografis dari profil dari responden, di mana di sana ada usia, gender, pendidikan, sampai dengan status. Jadi meliputi usianya dalam kategori kelompok umur 21 sampai dengan 22 dengan persentase yang sudah disajikan di dalam tabel. Kemudian untuk selanjutnya ini adalah gambaran dari hasil analisis PET, penggunaan PLS dalam analisisnya, sehingga yang dihasilkan akan saya bahas di slide selanjutnya, di mana di sini hasilnya adalah untuk sebentar Mbak, naik ke atas Mbak, naikkan ke atas. Ini Prof. Oh iya, ini nggak salah saya ini. Ya wis lanjut aja ya. Silakan ya. Tadi kami juga menemukan ini Prof, sekalian berarti Prof, dibaca artikel saya itu di situ financial knowledge itu ada di hipotesis 1, tapi pada pembahasan yang di tabel sebelah sini Prof. Nah ini untuk financial knowledge-nya ada di hipotesis 3 Prof. Iya. Nah tadi gambar hipotesisnya juga keliru, itu gambar indikator itu ya. Oh iya Prof. Ya, ayo lanjut aja. Ini kok menggunakan reflektif ini, padahal keuangannya kan formatif. Oke Prof, ini kami juga butuh masukan dari Prof. Iya, monggo. Monggo. Ini hasil yang kami sajikan, hasil yang kami potong dari jurnal Prof. Jadi PET analisis, di mana memang saya juga menemukan bahwasannya hipotesis yang untuk financial knowledge di sini not support atau tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan investasi. Sehingga dari tabel maupun hasil analisis PET tadi dihasilkan bahwasanya berdasarkan hasil penelitian saat ini dapat dinyatakan bahwa literasi keuangan investor individu memiliki peran yang sangat luas dalam pengambilan keputusan investasi. Namun kemampuan investor ini mungkin terhapuskan oleh lemahnya mekanisme pasar di Bangladesh, sehingga untuk melakukan penelitian ini, literasi keuangan digunakan sebagai variabel independen dalam pengambilan keputusan investasi. 3 dimensi literasi keuangan telah dipertimbangkan dalam penelitian ini. Kemudian selain itu peluang investasi juga ditambahkan sebagai variabel moderator untuk mengamati bagaimana investor mengelola portofolio investasinya di pasar negara berkembang dengan mempertimbangkan ketersediaan investasi, mekanisme pasar, dan kemudahan dalam informasinya. Ini data primer ya Mbak? Oke Prof. Oh ya benar kalau gitu.
reflektif ya. Kuesioner ya, menggunakan kuesioner. Oke, menggunakan kuesioner juga. Ya betul, reflektif, betul sudah. Lanjut. Ini hasil yang didapatkan untuk hipotesis 1, di mana sikap keuangan mempunyai hubungan yang positif dan signifikan dengan terhadap keputusan investasi, di mana di sini dijelaskan bahwa hal ini sejalan dengan temuan dari Okikik dan Selimovic pada tahun 2020 beserta Krishnan 2017, di mana hal ini menunjukkan bahwa ekuitas investor sangat terpelajar dan mengendalikan emosinya pada saat berinvestasi di pasar. Namun hal ini bertentangan dengan temuan sebelumnya dalam konteks pasar modal di Bangladesh. Sehingga berdasarkan penjelasan yang sudah dijelaskan, karena meningkatnya arahan peraturan dalam kerangka pelaporan, peluncuran program literasi keuangan di seluruh negeri dan kesadaran media dapat dianggap sebagai alat yang memungkinkan untuk mengurangi bias perilaku di kalangan investor di Bangladesh, sehingga hipotesis pertama ini dapat didukung. Kemudian pada hipotesis kedua, perilaku keuangan mempunyai hubungan yang positif dan signifikan dengan keputusan investasi, sehingga hal ini sejalan dengan temuan dari Selimovic pada tahun 2020. Hal ini menggambarkan bahwa investor saham lebih sadar dalam membangun portofolio investasi untuk meminimalkan resiko investasi di pasar yang berfluktuatif. Hipotesis yang ketiga, pengetahuan keuangan tidak mempunyai hubungan yang signifikan dengan keputusan investasi. Hal ini tidak sejalan dengan temuan Okik dan Selimovic pada tahun 2020. Hal ini juga menguraikan penderitaan investor ekuitas pada Bangladesh, di mana dalam pemrosesan informasi keuangan yang kompleks dalam proses pengambilan keputusannya. Pengetahuan keuangan tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan keputusan investasi, sehingga dalam analisis moderasi terlihat bahwa hubungan antara sikap keuangan dan keputusan investasi dimoderasi secara signifikan melalui peluang investasi. Selain itu, terdapat pengaruh moderasi yang signifikan dari peluang investasi terhadap hubungan antara perilaku keuangan dan keputusan investasi. Nah, berikut kami lampirkan Prof untuk kuesioner yang ditampilkan dalam jurnalnya. Jadi mungkin kalau di paper bisa lebih jelas untuk zoom-nya, Prof. Iya. Cuma Mbak Eka, ini yang banyak yang barangkali keliru ya. Jangan mengganti pengaruh menjadi hubungan. Ya, karena beda jauh ya. Kalau pengaruh itu adalah mempengaruhi, ya hasilnya mempengaruhi atau tidak, kan itu. Kalau hubungan itu kuat apa lemah, kan itu. Ya, kalau hubungan nggak ada itu PET atau PLS, pasti korelasi dia menggunakannya, ya. Correlation analysis. Itu banyak yang memang dari terjemahan itu ya. Jadi itu pengaruh bukan hubungan. Oke, lanjut. Ini kuesioner yang ditampakkan pada artikel ini, di mana ada masing-masing komponen seperti pengetahuan keuangan, di mana dari 5 pertanyaan ini memuat komponen mengenai kemampuan menganalisis laporan keuangan, kemudian pengetahuan dalam menilai kinerja suatu saham, sampai dengan informasi yang cukup mengenai alternatif dalam investasi. Kemudian di sikap keuangan ini, di mana sikap dalam menghemat uang, kemudian pengembalian saham yang konsisten, dan bagaimana membuat suatu proyeksi investasi. Ya, kemudian, saya kira cukup mereka ya, karena kita dua ini ya cukup. Yang penting harus mengerti bahwa penyusunan kuesioner itu harus didasarkan pada indikator, kan gitu ya. Monggo. Ya. Sekian presentasi dari saya. Mungkin selanjutnya akan diteruskan dengan presentasi dari Pak Thomas.